Pohon jati di rawa-rawa sudah ditanam zaman Belanda. Tenangkan hati, kuatkan jiwa, harapan itu akan tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku hari ini ya. Nah, mohon maaf kalau misalnya suara aku di dubbing masih berasa kedengaran aneh ya teman-teman, dikarenakan memang posisinya ini tuh aku masih sakit ya teman-teman. Seperti yang aku bilang, aku tuh lagi sakit di bagian pipi itu tuh bengkak gitu ya teman-teman. Jadi pipinya itu rada luka terus bengkak. Makanya ini tuh dubbingnya juga sebenarnya rada kayak rada agak sakit sedikit sih teman-teman, cuman ya nggak apa-apa lah gitu ya. Karena gini, kalau misalnya aku tuh nggak dubbing gitu ya, itu tuh memoriku benar-benar nggak kuat banget nampung video lagi. Jadi mau nggak mau sebelum aku record video lagi, video ini tuh harus aku dubbing dulu, terus nanti aku simpan, aku upload, dan habis itu aku hapus gitu ya, baru deh bisa agak longgar lagi gitu ya untuk memori aku. Karena memang memoriku ini tuh menurutku juga masih kurang besar gitu ya. Apalagi untuk aku yang selalu suka nyetok video dan terkadang itu nggak bisa keburu buat ngedit gitu secepatnya, makanya kayak butuh banget memori itu yang lumayan besar. Apalagi sih kalau sekarang ya teman-teman, aku itu kalau buat ngupload itu tuh nggak buru-buru, dikarenakan aku kan udah ada stok video. Jadi walaupun misalnya beberapa hari aku nggak sempat buat ngedit sama dubbing gitu ya, aku bakalan tetap bisa tayang, dikarenakan video-videoku yang siap tayang itu tuh udah aman untuk beberapa hari ke depan. Nah, di sini aku awali aktivitas aku ya teman-teman dengan nyapu-nyapu di area ruang serbaguna sampai keluar. Itu masih sambungan dari video yang sebelumnya sih teman-teman. Cuman karena takut durasinya itu yang terlalu panjang, jadinya videonya itu aku bagi-bagi gitu ya. Nah, di sini tuh aku nyapu-nyapu juga sampai keluar. Pokoknya kalau nyapu-nyapu memang harus dituntaskan sampai keluar ya teman-teman, sampai ke teras biar terasnya juga bersih. Oh ya teman-teman semuanya, apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Untuk kalian yang saat ini tuh lagi sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Dan untuk kalian yang lagi mengalami masalah, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Oke, di sini aku lanjut lagi buat nyuci piring, dikarenakan cucian piring ini masya Allah ya udah numpuk, udah minta dicuci, dan ini tuh kayak bener-bener udah nggak enak banget dilihat karena ya gitu deh udah numpuk banget ya teman-teman. Jadi kan di video sebelumnya itu kan aku memang belum ada yang nyuci piring ya teman-teman, bajunya juga kan ini masih sama, jadi ini tuh masih di hari yang sama gitu ya dengan video yang sebelumnya. Pokoknya ya teman-teman, kalau misalnya ngelihat tumpukan piring itu sebenarnya nggak nyaman banget gitu ya. Cuman kalau mau nyuci piring sering-sering itu masya Allah mager banget gitu ya teman-teman, harus bolak-balik jongkok di kamar mandi ini. Mungkin beda cerita dengan yang punya wastafel, dia itu kan kayak wastafel itu kan tempatnya itu kecil ya, jadi mau nggak mau kita itu harus nyuci piring itu kayak apa ya, kayak jangan terlalu dibiarin banyak gitu ya, karena kalau banyak juga nggak bakalan muat kan. Tapi kalau di kamar mandi aku ini tuh teman-teman, malahan lebih enaknya itu nyuci piringnya itu agak rada banyak gitu ya. Kalau misalnya harus nyuci piringnya itu sedikit, kayak apa ya, kayak cepat banget beresnya, terus juga nanti tuh ngulang lagi gitu ya kerjaan buat nyuci piring, jadi kayak mager gitu jadinya teman-teman. Makanya aku tuh lebih seneng aja nyuci piring itu kayak sekali atau 2 kali aja dalam sehari. Aku tuh kemarin ada baca komentar gitu ya, ada yang nyuci piringnya tuh lesehan kayak aku juga, tapi dia tuh nyucinya sering gitu ya teman-teman. Pokoknya setiap habis makan itu kadang langsung dicuci gitu ya. Nah, aku tuh masih belum bisa banget ya teman-teman. Apalagi di kamar mandi ini kan aku nggak punya keran gitu ya, jadinya harus pakai selang, dan terkadang itu kalau misalnya di selang airnya itu udah nggak nyampe, itu tuh aku harus nimba, dan itu tuh kadang yang bikin capek gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh lebih memutuskan aja nggak apa-apa lah gitu ya, nunggu piringnya itu agak rada banyak baru deh aku cuci.
Sekarang ini disyukuri aja dulu ya teman-teman. Nyuci itu masih nyuci manual, maksudnya masih nyuci lesehan kayak gini. Ya semoga aja suatu saat bisa punya wastafel juga gitu ya, biar kayak nyucinya itu lebih enak. Apalagi aku kan badan aku besar ya teman-teman. Jadinya kalau misalnya badan besar itu tuh harus duduk berdiri bolak-balik itu masya Allah ya. Itu tuh kayak bener-bener berat banget rasanya gitu ya teman-teman. Mungkin kalau untuk orang yang badannya itu rada gemuk kayak aku ini, enaknya nyuci piring itu berdiri ya. Jadi kayak gak terlalu capek gitu. Kalau misalnya duduk terlalu lama gini tuh ntar mau berdiri tuh rasanya itu udah kaki itu udah pegel gitu loh teman-teman. Oh ya, yang nanya sama aku umur aku itu berapa? Umur aku itu 24 ya teman-teman. Memang masih muda, tapi ya gitu deh badannya udah bongsor kayak gini. Karena sekarang itu masih belum ada mikirin diet-diet ya teman-teman. Karena kalau sekarang mikirin diet yang ada itu nggak bertenaga buat ngurusin anak-anak kembar yang masih aktif-aktifnya banget gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, dinikmatin aja dulu badan seperti ini. Lagipun juga walaupun badan besar, selagi kita itu selalu beraktivitas setiap hari, insya Allah juga bakalan sehat ya. Kecuali kalau misalnya udahlah kita itu badannya besar, nggak dibawa beraktivitas, badan itu bakalan tambah berat. Tapi kalau kayak aku kan memang setiap hari itu aktif ya, semuanya itu aku kerjain sendiri gitu ya. Karena memang ya nggak ada lagi yang nolongin, palingan nanti yang dibantu-bantu sedikit-sedikit lah sama Pak suami. Aku ngerasa banget suaraku ini tuh berat banget rasanya ya teman-teman. Terus juga kayak suaraku tuh ngerasa kayak serak banget, dikarenakan memang efek dari sakit pipi ini tuh bener-bener badanku itu lemes teman-teman. Terus juga kalau misalnya sore atau malam gitu ya, habis mandi itu badanku tuh bener-bener menggigil, panas dingin teman-teman. Terus juga badan itu meriang kayak gitu ya. Jadi suara juga berasa ikutan serak gitu ya teman-teman. Mungkin karena efek dari ini tuh jadi kayak aku tuh bener-bener kayak sakit gitu ya. Tapi sakitnya itu tuh bukan yang sakit demam dingin nggak bisa ngapa-ngapain tuh enggak gitu ya. Justru kalau misalnya sakit kayak gini, aku bawa baring-baring doang gitu, itu malah bakalan tambah berasa gitu sakitnya. Makanya kalau misalnya aku tuh sakit, aku tuh tim yang lebih suka dibawa beraktivitas daripada cuman baring-baring doang. Oke, lanjut dulu ke videonya ya teman-teman. Tadi udah beres nyuci piring, di sini aku tuh lanjut ngidupin air ya. Maksudnya ngidupin air sumur, itu air sumur bor ya teman-teman. Dan di sini tuh aku lanjut buat nyikat-nyikatin lantai kamar mandi aku. Karena ini tuh udah lumayan licin dan enggak enak banget buat diinjek gitu ya. Jadi di sini tuh aku aku sikat-sikat dulu. Di sini tuh aku sikatnya memang pakai sikat yang panjang tangkainya seperti ini ya, karena menurut aku tuh lebih enak aja ya, walaupun terkadang itu nggak kurang maksimal bersihnya, tapi nggak apa-apa lah daripada capek ya teman-teman. Beneran deh kalau misalnya disikat sambil jongkok gitu ya, itu masya Allah bener-bener capek banget. Nah kalau ini tuh nggak yang terlalu capek gitu ya, jadi lumayan lah ya, lumayan mengurangi tenaga gitu ya. Kalau misalnya untuk sikat-sikat lantai kamar mandi, memang itu lebih enaknya itu pas aku lagi ngidupin air ya teman-teman, pas lagi mau ngisi air bak gitu ya. Itu tuh aku sekalian sikat-sikat, jadi nanti tuh nyiramnya enak. Cuman terkadang itu kalau misalnya lantainya udah kotor dan misalnya air di bak itu masih banyak, ya tetap aja sih aku sikat-sikat gitu ya. Cuman ya kayak berasa lebih capek aja bolak-balik. Nah kalau misalnya ngidupin air kayak gini kan enak ya, langsung disiram-siram aja. Nah ini tuh ya teman-teman udah beres buat aku sikat-sikatin, terus juga aku siram-siram, dan di sini nggak lupa diisi airnya ya teman-teman yang di dalam ember. Karena memang di sini tuh aku kalau misalnya ke WC itu masih airnya itu masih pakai yang dalam ember ini ya teman-teman, belum punya bak buat WC gitu. Ya nggak apa-apa lah, kayak gini aja juga udah bisa lah ya teman-teman. Oke, beres di bagian WC. Di sini lanjut aja di bagian sini ya teman-teman. Di area sini tuh juga harus disikat-sikat gitu ya. Di sini tuh sebenarnya sering disikat-sikat ya teman-teman kalau area ini. Cuman ya kadang itu sikatnya itu ya sikat sekali lewat doang gitu ya, biar kayak nggak licin. Misalnya kayak habis nyuci piring. Nah itu kadang itu suka aku sikat-sikatin gitu ya. Suka aku sikat-sikat sedikit lantainya biar nggak terlalu licin gitu ya. Cuman ya nggak ekstra-ekstra banget lah. Karena ya beneran deh kalau misalnya setiap hari harus selalu ekstra nyikat-nyikatin ini, kadang itu capek juga dan keseringan itu mager gitu ya. Jadi ya pas rajinnya ya disikat semuanya, kalau pas enggak ya bagian yang memang dimana yang licin aja gitu.
Kamar mandiku ini tuh emang cepet banget lumutan ya teman-teman, dikarenakan memang dia itu kan nggak ada atapnya gitu. Ada sih atapnya tapi kan cuma sedikit gitu ya. Jadi dia itu kayak lebih rentan aja gitu berlumut. Oke, sikat-sikat kamar mandi ini udah beres dan itu udah dijeda beberapa waktu ya sebenarnya teman-teman. Ini tuh udah di sore hari dilanjut. Di sini tuh aku mau salin dulu air minum ini ke dalam galon dikarenakan memang air galon ini udah nggak ada lagi airnya ya teman-teman. Jadi sini tuh aku mau salin dulu biar nanti pas mau minum itu tuh udah enak gitu. Padahal ini tuh jedanya itu udah lumayan lama ya teman-teman, kayaknya ada 1 jaman lah setelah aku nyikatin lantai kamar mandi tadi. Tapi ternyata hijab aku yang aku ikat tadi tuh nggak ngeh gitu ya, nggak ada aku buka gitu teman-teman, nggak ngeh banget. Nah pas aku salin air ini tuh baru aku berasa gitu ternyata hijabnya itu belum dibuka ikatannya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Nah di sini tuh langsung aja aku isi airnya semuanya ke dalam galon. Oh ya teman-teman, untuk kalian yang kemarin-kemarin itu minta disapa-sapa, mohon maaf ya aku tuh masih belum bisa banget untuk sapa-sapa ya gitu ya teman-teman. Karena buat buat ngecekin komennya itu satu-satu tuh kayak udah kayak udah ketimpa-ketimpa gitu loh teman-teman. Nah gini aja deh, kalau misalnya kalian itu tuh pengen disapa gitu ya, boleh kalian tuliskan nama dan asal daerah kalian di video aku yang ini. Nanti insya Allah pas kapan aku dubbing gitu ya teman-teman, aku itu bakalan sapa-sapa kalian semuanya lagi gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, sekarang itu aku jarang banget bisa sapa-sapa satu-satu. Tapi sekarang itu aku sapa-sapanya itu secara keseluruhan aja lah gitu ya. Karena beneran deh terkadang itu buat nyari-nyariin komentarnya itu satu-satu, kepala itu udah nyut-nyutan duluan gitu. Oke teman-teman, di sini sambil kalian lagi ngikutin aku mau sapa-sapa dulu untuk kalian semuanya yang udah nonton video aku ini ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Untuk kalian yang udah support aku baik dari Indonesia maupun dari penjuru luar Indonesia, aku ucapin terima kasih banyak ya. Pokoknya semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy dengan video-video sederhana yang aku suguhkan. Dan semoga setelah nonton video aku ini tuh banyak manfaat yang bisa kalian ambil, dan pastinya kalian tuh lebih bersemangat lagi dalam menjalani segala aktivitasnya kalian ya, karena kalian udah ngeliat aku beraktivitas juga. Dan sekedar informasi ya teman-teman, aku itu upload video dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng. Oh iya, maaf ya teman-teman kalau kedengaran suara anak-anak yang lumayan berisik, dikarenakan di sini tuh anak-anak itu lagi main ya. Jadi suara mereka itu rada berisik. Oke lanjut teman-teman, di sore harinya di sini tuh posisinya aku itu udah mandi ya, dan di sini tuh anak-anak juga udah mandi, dan di sini tuh aku mau pakaikan mereka baju dulu. Nah sebenarnya ini tuh aku mau ke pasar ya teman-teman. Jadi ceritanya ini tuh aku mau ke pasar itu di sore hari. Biasanya kan aku ke pasar itu di pagi hari ya. Nah kali itu di sore hari, dikarenakan memang aku tuh rencananya nanti di hari Minggu itu tuh mau ngecat rumah gitu ya. Jadi ini tuh posisinya di hari Jumat ya teman-teman aku bikin videonya. Jadi kalau misalnya aku ke pasarnya itu hari Minggu pagi, takutnya nggak keburu gitu ya pas ke pasarnya, pas ngecatnya maksudnya. Kalau misalnya aku ke pasarnya pagi Minggu itu takutnya kan kelamaan aku di pasar. Terus kan siapa yang jagain anak-anak gitu ya. Makanya aku memutuskan hari Jumat sore aku sama Pak suami mau ke pasar, dan nanti itu di hari Minggu insya Allah mau ngecat. Jadi kalian tuh simak aja video aku terus ya teman-teman. Insya Allah dalam waktu dekat aku akan segera ngecat rumah aku. Tapi untuk video di pasar aku tuh nggak ada bikin video ya teman-teman, karena memang posisinya ini tuh udah sore, terus juga hari itu mau hujan gitu. Jadi aku rada terburu-buru, makanya aku nggak ada sama sekali nge-record di pasar biar lebih cepet. Oke, ini adek udah selesai aku dandanin. Lanjut di sini si kakak juga yang mau aku dandanin. Ini aku pakein celana, aku pakein baju, terus nanti bakalan diikat rambutnya gitu. Aku tuh sebenarnya seneng banget kalau misalnya nge-record di pasar ya teman-teman, tapi nggak bawa anak-anak, karena kalau bawa anak-anak masya Allah repotnya gitu ya, mana megangin anak-anak, megangin belanjaan gitu ya. Jadi itu bener-bener susah banget gitu ya. Makanya ini juga aku memutuskan untuk nggak di-record aja lah, biar kayak lebih aman dan biar lebih cepet gitu ya. Karena aku takut banget kalau kelamaan di pasar, takutnya nanti tuh kejebak hujan.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian udah ngikutin video aku ya. Insya Allah di next video aku bakalan upload video food prep aja. Jadi untuk kalian itu simak terus video aku ya teman-teman. Untuk video belanja di pasar untuk kali ini aku nggak record dulu. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk yang udah subscribe dinyalain loncengnya ya teman-teman. Dan jika kalian berkenan boleh juga berikan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya.